Sekali lagi saya mohon maaf tidak bermaksud apa-apa, ini hanya menguji saja. Ini abang-abang, bapak-bapak, kira-kira cantik tidak Bapak Ibu? Menurut ibu-ibu cantik tidak? Pak cantik tidak Pak? Bang Ridwan cantik nggak? Mau punya istri kayak gitu? Jujur aja, saya aja mau punya istri kayak gitu. Bapak Ibu, secantik apapun wanita dunia, lupakah kita Allah ciptakan dia dari tanah? Betul? Secantik apapun wanita dunia, Allah ciptakan dari tanah. Sekarang saya keluar, saya ngambil tanah satu kepal, saya berikan pada Bapak Ibu, mau diterima? Mau tidak Bu? Enggak mau, kalau 1 hektar mau? Bayangkan, ibu tidak mau kita diterima. Seseorang tidak mau menerima tanah hanya 1 kepal, buat apa? Enggak ada nilainya. Lah, lupakah kita? Wanita cantik ini Allah ciptakan dari tanah. Lalu bagaimana dengan bidadari surga? Yang Allah ciptakan dari kumpulan misik, mutiara, intan, berlian, emas disatukan lalu dijadikan sebagai bidadari. Tentu jauh lebih cantik daripada ini. Oh udah nih, nanti dilihatin terus ya. Jaga ya pandangannya ya. Baik, selesai. Bapak Ibu sekalian, bayangkan wanita dunia saja kalau dilihat barusan lupa berkedip, betul? Jadi saya lihat Mas Roni lupa berkedip tuh. Lalu bagaimana dengan bidadari surga? Nah, orang yang mati syahid 73 bidadarinya. Para sekalian, jadi ada berapa keutamaan mati syahid? Ada 6 ya. 1. Sebelum terluka, nyawanya dicabut terlebih dahulu sehingga tidak sakit melainkan seperti digigit semut. Kedua, ya itu yang pertama, serasa digigit semut matinya. Yang kedua, jasadnya tidak akan dihancurkan oleh tanah. Ketiga, terbebas dari fitnah kubur. Keempat, akan diberikan mahkota kemuliaan tajul waqar. Kelima, diberikan diberikan hak untuk memberikan syafaat pada 70 keluarganya atau orang dekatnya. Keenam, diberikan 73 bidadari. Itu 1 keutamaan mati syahid. Nah, orang yang menghidupkan sunnah di akhir zaman 100 kali pahalanya. Semua itu kali 100. Kalau hak memberikan syafaat pada 70 orang, itu 1 kali mati syahid. Kali 100? 7.000. 7.000 orang kan? 100 kali 70? Bayangkan syafaatnya 7.000 orang. Hanya dengan menghidupkan sunnah di akhir zaman. Kenapa? Karena resiko menghidupkan akhir zaman berat, bisa-bisa kehilangan nyawa, bisa-bisa diperkarakan. Nah gitu ya, itu resiko menghidupkan sunnah di akhir zaman. Tadi bidadarinya 73 kali 100 7.300. Gimana menggilirnya Bang? 70.300. Masya Allah. Nah itu menghidupkan sunnah. Baik, kenapa Allah berikan demikian? Karena Allah Maha tahu kita hidup di zaman penuh dengan fitnah. Bapak Ibu, fitnah huru-hara akhir zaman yang selama ini kita saksikan, sadari Bapak Ibu, beginilah cara Allah memisahkan orang-orang Islam ke dalam 2 kubu. Hinnama yasubbul mu'minina aw muslimin yawal muslimati fitnatan min akhiriz zaman hadhi yanqasamullahu ila khaymatain. Allah akan membagi 2 orang-orang Islam ke dalam 2 kubu. Khaymatun fihil mu'minuna kulluh walisa fil munafiquna walakana wahda. Bapak Ibu, fitnah demi fitnah yang melanda kita, terutama di bangsa kita. Yakini, begini cara Allah memisahkan orang-orang Islam menjadi 2 kubu. Kubu pertama adalah kubu orang beriman yang di dalamnya semua orang beriman. Tidak ada orang munafik satupun. Ya, orang-orang Islam yang betul-betul beriman akan masuk ke kubu yang sebelah kanan misalnya. Wa khaymatus tsaniyah, dan kubu yang kedua, kulluhum munafiqun. Semuanya orang munafik. Walisa fil muslimuna walakana wahdah. Walisa fil mu'minuna walakana wahdah. Tidak ada orang beriman satupun walaupun hanya 1 orang. Tidak ada. Nah, dahsyatnya fitnah akhir zaman bukan hanya menggelincirkan akidah seorang yang awam terhadap Islam. Ustadz saja bisa salah dalam menyikapi fitnah akhir zaman sehingga dia salah memilih kubu kan? Betul. Yang bergelar kiai haji saja bisa tergelincir, apalagi yang awam. Itu kata Bang Roma Irama, apalagi yang awam. Nah, kayak gitu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, mata Allah, ini ada sesuatu yang menarik. Tapi ketika seseorang ikhlas dalam beribadah kepada Allah,
Walaupun lahiriahnya mungkin orang meremehkan, tapi ketika dia ikhlas, bisa jadi dari dialah kita mendapatkan hikmah dan pelajaran. Ini ada satu tayangan, tapi ini speakernya tidak nyambung ini. Suaranya keluar dari sana. Gimana? Muslim bukan? Muslim bukan? Bukan loh. Kan tadi berpeci, ada sejadah, pakai sarung, kemudian mengucapkan salam lagi. Bukan Muslim. Kenapa? Karena yang dia imani bukan Rasulullah SAW, tapi Nabi Isa alaihissalam. Boleh nggak mengimani Nabi Isa? Wajib. Ya, wajib mengimani Nabi Isa, tapi dia salah menempatkan. Ya, baik, saya sampaikan satu kasus di zaman Rasulullah SAW. Ya, siapa pun pasti di antara kita kenal, maksudnya tahu siapa Umar bin Khattab kan? Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah SAW yang tadinya jahiliyah. Ketika dia jahiliyah, Umar tergolong sebagai orang-orang yang asyaddu jahiliyatan, sangat jahiliyah. Tapi begitu masuk Islam, dia menjadi orang yang luar biasa. Bahkan iblis aja takut kepada Umar. Allah menjadikannya ihda min asyratil ladina yubashiruna bil jannah biguni hisabin. Umar bin Khattab termasuk dari 10 orang, ya dari 10 orang yang masuk surga tanpa hisab. Iblis aja takut sama Umar. Tadinya iblis senang, demen banget sama Umar ketika masih jahiliyah. Tapi begitu masuk Islam, iblis takut sama Umar bin Khattab. Suatu hari Umar berjalan dari arah sana, Rasulullah melihat Umar. Tersenyum aja Rasul melihat Umar. Ada apa ya Rasulullah? Itu Umar luar biasa. Loh, Umar kan kayak gitu. Dia dulunya preman nih Rasulullah. Kata, mohon maaf, jangan kata-kata preman. Ya kan waktu di mana di jahiliyahnya. Tapi preman dalam arti bukan berarti jahat ya. Oke, saya ganti kata-katanya bukan preman ya. Nanti viral. Ya, Umar tuh kayak gitu ya Rasul gadagannya. Oh, gadagan orang gagah lah. Terus kenapa Anda tersenyum Rasulullah? Di saat Umar berjalan dari arah sana, saya melihat ada iblis berjalan dari arah yang berlawanan. Begitu iblis melihat Umar ada di depannya, iblis lari tunggang langgang. Jadi ketika iblis berpapasan dengan Umar, yang lari iblis. Lah kalau kita berpapasan dengan iblis, yang lari duluan siapa? Iblis apa kita? Ya. Mas Ridwan, itu apa putih di depan? Pulang yuk, lari yuk. Lari. Baik. Umar bin Khattab suatu hari bertemu dengan seseorang yang sangat baik dari Yahudi Madinah. Dia Bani Quraisyah. Karena dia baik, Umar menganggapnya saudara. Dan dia hafal Taurat. Nah, Umar meminta kepada orang Yahudi tadi, "Ya akhi, uktub li jawami min at-Taurati indah." Law sama. Ya, saudaraku, tolong tuliskan untuk saya beberapa Taurat yang kau hafal. Kamu hafal Taurat kan? Oh iya, 35 juz saya hafal Taurat. Apa juz Taurat 35? Enggak. Akhirnya kemudian dituliskan 3 lembar Taurat. Lalu diberikan pada Umar. Kurang lebih ya. Dituliskan beberapa ayat Taurat, disaksikan pada Umar. Nih, thank you ya bro, aku mau ke Rasulullah. Ya, mari. Pergi, Umar menghadap Rasulullah. Dan sampainya di Rasulullah, Umar berkata, "Ya Rasulullah, qad laqaitu bi akhin min Quraisyah. Ya. Wa huwa hafizun li Taurah li kitabih." Ya Rasulullah, aku tadi bertemu dengan saudaraku, tanda petik, orang Yahudi Quraisyah. Karena dia hafal Taurat, aku minta dia menuliskan beberapa petik ayat Taurat. Nah, ini ya Rasulullah ayat Tauratnya. Boleh saya perlihatkan pada Anda? Rasulullah mengambil Taurat tadi. Dibaca sama Rasulullah. Dikira Umar, Rasulullah senang dapat petikan Taurat. Dikira Umar disebut rajin sama Rasulullah. Ya, Umar tuh, dia tebar pesona. Senyum Umar. Dikiranya Rasulullah bangga dengan apa yang dilakukan Umar. Sabit bin Abdillah di samping Umar nyenggol. "Ya Umar, afala tara ma bi wajhi Rasulillah SAW." Hai Umar, lihat wajah Rasulullah. Ya, begitu Umar bin Khattab melihat wajah Rasulullah, Allahu Akbar. Umar berubah wajah. Ternyata Rasulullah merah mukanya. Mata beliau merah, tersinggung dengan perbuatan Umar. Ya, marah sama kaum Umar. Umar sadar perbuatannya menyinggung Rasulullah. Maka Umar merevisi perbuatannya dengan mengatakan, "Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula." Tapi kata-kata Umar tidak menghalangi Rasulullah naik mimbar. Di mimbar Rasulullah bersabda, "Law asbaha Musa fikum thumma itaba'tumuhu wa taraktumuni dadolaltum." Andaikan Musa masih hidup pagi hari ini,
lalu kamu pergi mengikuti Musa alaihissalam dan Tauratnya, dan kalian meninggalkan aku sendirian di sini, la dhalaltum, sesatlah kalian. Subhanallah. Rasulullah menggunakan kalimat lam taukid, menggunakan lam taukid, ya. Artinya sesat orang yang mengikuti Nabi Musa dan Tauratnya, sementara Rasulullah dibiarkan sendirian dengan Qur'annya. Kok bisa demikian? Kenapa dikatakan sesat? Bukankah Nabi Musa Nabi Allah juga? Dan bukankah Taurat kitab Allah juga? Nah, jadi kenapa dikatakan sesat ketika seseorang menggabungkan antara Taurat dengan Quran? Padahal kedua-duanya kitab Allah. Menggabungkan sunnah Nabi Musa dengan sunnah Nabi Muhammad, ternyata tidak boleh, dan itu sesat. Kenapa demikian Bapak Ibu? Jawabannya ada pada Quran surat Al-Imran ayat 81-82. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-81, Allah mengambil sumpah semua para nabi dan rasul. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian kepada para nabi. Perjanjian Allah pada para nabi dinamakan mitsaq, artinya perjanjian yang sangat kuat. Aku telah memberikan wahyuku kepada kalian, kitab kepada kalian, dan aku telah memberikan hikmah kepada kalian. Hikmah penjelasan isi Alkitab. Nanti jika datang seorang rasul yang membenarkan kitab-kitab yang ada pada kalian, apakah kalian akan beriman kepadanya dan kalian akan mengikutinya dan menolongnya? Ya, akhatum ada dzalikum yusri qalu aqrarna. Kami siap ya Allah beriman kepada rasul itu, kami akan mengikutinya dan menolongnya. Nah, jadi berdasarkan ayat ini, al-ayat tadi, para nabi dan rasul kalau bertemu dengan Rasulullah wajib meninggalkan tugas kenabiannya, bergabung kepada Rasulullah menjadi umat biasa. Tinggalkan tugas kenabiannya menjadi umat seperti kita kepada Rasulullah. Karena Rasulullah Muhammad SAW bukan nabi dan rasul untuk kita saja, tapi juga untuk semesta alam, bahkan untuk para nabi dan rasul. Ya. Kemudian, kalaupun Rasulullah sudah tidak ada, andaikan ada nabi hari ini, dia tidak boleh memimpin kita, tapi dia harus mengikuti kita, bersama kita, untuk mengamalkan Quran Sunnah siapapun yang memimpin kita. Makanya ketika Imam Mahdi ada, Nabi Isa turun, Nabi Isa tidak menjadi imam salat, ya. Karena kewajiban Nabi Isa ittiba kepada sunnah Rasulullah, siapapun yang memimpin penegakan sunnah Rasulullah SAW, yaitu Imam Mahdi. Ya, Al-Imran 81-82. Jadi yang kayak gini disebut muslim tidak? Tidak bisa disebut muslim. Jadi sebutannya apa? Ya kafir saja, bukan non muslim ya. Kafir. Kafir apa non muslim? Dajjal di dahinya tertulis apa? Kafir apa non muslim? Kafir. Kecuali nanti kalau Dajjal masuk ke Indonesia ditutup dulu dengan tulisan non muslim. Baru udah keluar dari Indonesia dicabut lagi, tulisannya di kafir lagi. Ya, selamat datang di Indonesia akhir zaman Bapak Ibu. Baik, yang kayak gini casingnya muslim. Jadi ini bukan ukuran ketauhidan seseorang. Jangan sekali-kali mengukur akidah seseorang dengan penampilan pakaiannya. Ya. Baik, nah sekarang saya balik yang kedua sekarang. Baik, biarkan dia terbuka mulutnya. Jadi Bapak sekalian, casingnya muslim bukan? Bukan. Wajahnya pun bukan wajah muslim, tapi yang dia baca Al-Quran. Apa ini membuat mereka menjadi beriman? Tidak juga beriman. Mereka tetap dikatakan kafir, bahkan memperolok-olokkan ayat-ayat Quran. Sudah tahu Quran, mereka yakin benar. Mereka yakin kalau ternyata cuma Quran satu-satunya kitab suci hari ini yang masih benar dan orisinal, masih otentik, tidak ada yang berubah dan tetap utuh, asli seperti zaman dulu dan isinya benar. Cuma mereka gengsi bergabung bersama kita. Jadi mereka memahami Quran dalam persepsi mereka sendiri. Nah, ini yang dinamakan Kristen Ortodoks Suriah, KOS. Bahkan ada di antara mereka yang sholat imamnya perempuan, di belakang ada laki-laki. Imamnya perempuan. Nah, ini campur aduk Bapak Ibu. Nah, ini dia pemeluk agama, atau ya inilah agama di akhir zaman, ya Bapak sekalian. Nah, yang kayak gini ini merupakan fitnah akhir zaman.
di mana manusia jahiliyah beragama tidak berdasarkan Quran dan Sunnah. Yahduna bi ghairi hadi wa yastanuna bi ghairi sunnati. Mereka memberikan petunjuk bukan dengan petunjukku dan memberikan sunnah bukan dengan sunnahku. Bapak Ibu rahmati Allah, nah ini yang mesti kita waspadai. Banyak sekali fitnah yang akan membuat orang dengan mudah tergelincir, Bapak Ibu. Jangankan sekelas kita, sekelas orang yang bergelar kiai saja bisa terpeleset sekali lagi. Ini dahsyatnya fitnah akhir zaman. Baik, saya tidak bicara banyak, tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat inilah hal-hal yang kemudian atau peristiwa yang kemudian akan diulang kembali, tapi akan di-casing dengan casingan yang baru, tapi intinya sama. Deislamisasi, pemurtadan di akhir zaman. Orang dibikin batal akidahnya dalam waktu sekejap. Ya, inilah fitnah akhir zaman. Bapak Ibu, satu lagi tayangan, boleh saya perlihatkan? Ya, ini sebetulnya sudah terjadi waktu lama, dan saya mohon maaf sekali lagi. Saya tidak bermaksud menyatakan orang yang ada dalam tayangan ini jelek buruk, tidak. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu untuk mengevaluasi ini. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat kepada mereka kalau ini sampai kepada orangnya. Ya. Baik, saya perlihatkan ya Bapak Ibu. Baik, tolong Bang nanti disebut. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu kenal orang ini? Kenal. Kenal ya? Siapa namanya? Dr. Nuril Arifin. Ya, dia mengaku mustasyar NU, tapi begini perilakunya. Ya, orang banyak menyebutnya Gus Nuril. Betul tidak apa yang dia lakukan? Masya Allah, Bapak Ibu. Tadi dia mengatakan, Bapak Ibu sholat berapa kali? 1 kali. Salah, yang betul 7 kali. Yang ditajak siapa? Orang Kristen kan? Yang sedang Natalan. Kok orang Kristen Natalan ditanya sholat? Bapak Ibu, ini cara berpikir orang-orang liberal dan sekuler. Mereka mendefinisikan istilah-istilah di dalam Islam dengan definisi semau mereka. Bisakah ibadahnya orang Kristen disebut sholat? Apa itu sholat? Ya. Sholat itu ibadah kita hanya menyembah Allah. Cuma menyembah kepada Allah disebut sholat. Nggak bisa menyembah selain Allah disebut sholat. As-salatu hiya amaliyatun jasadiyatun afdaliyatun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat adalah ibadah fisik yang paling utama. Ya, ibadah fisik yang paling utama dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Ingat, kenapa salat dimulai dengan takbiratul ihram? Kenapa setelah takbiratul ihram ada rukun ruku? Kenapa ada sujud? Kenapa ada salam? Semuanya mensiratkan tauhid. Makanya disebut sholat. Maka ibadah pada selain Allah nggak mungkin disebut sholat, nggak bisa. Ya, udah gitu dia jawab sholatnya 7 kali. Kayak setahu saya sholat cuma 5 kali sehari semalam. Kok dia bisa bilang 7? Jadi yang liar bahasa ya, yang kacau ini siapa? Ya, yang bingung siapa? Dua-duanya membingungkan ya Bapak Ibu. Kita lanjut lagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, saya bertanya lagi. Siapakah yang pertama kali melantunkan salawat Badar? Siapa yang pertama kali melantunkan salawat Badar? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Sahabat Ansor. Para sahabat Ansor, ini mereka muslim. Sahabat Ansor melantunkan salawat Badar menyambut Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Betul? Yang disambut siapa? Rasulullah, kekasih Allah, orang mulia. Ya. Begini cara mereka, dan ini dibenarkan Rasulullah. Rasulullah tidak menasihati mereka dan tidak melarang mereka. Berarti boleh menyambut orang mulia dengan salawat Badar. Yang disambut Rasulullah SAW. Tola'al badru alaina, telah terbit kepada kami, telah tiba kepada kami bulan purnama yang terang benderang membawa cahaya tauhid, cahaya Islam, kekasih Allah. Min saniyatil wada, dari arah saniyatil wada. Wajib syukru alaina, wajib bagi kami bersyukur pada Allah selama beliau menyeru kami untuk beribadah kepada Allah. Mada'alillah hidayah. Terjadi hari ini seseorang santri karena faham atau tidak faham, dia bersolawat dengan salawat Badar, bukan menyambut orang mulia semulia Rasulullah. Perhatikan, yang disambut siapa? Mana suaranya Bang?
Nah, ini santri-santri ini melantunkan selawat Badar. Yang disambut siapa Bapak Ibu? Coba lihat. Ya, siapa yang disambut? Muslim bukan? Yang kita tahu dari beliau apa? Itu kan Al-Maidah 5:1. Dia menistakan itu. Orang seperti ini disambut dengan cara bagaimana orang-orang Ansar menyambut Rasulullah SAW. Boleh tidak kita melakukan ini? Hati-hati, ini bisa menjadi kategori pembatalan akidah kita dengan dalil toleransi. Ini toleransi yang kebablasan. Yang salah siapa? Kiainya salah. Kenapa membiarkan santrinya seperti ini? Bapak Ibu, hati-hati, yang kayak gini akan terus diulang. Karena mereka tidak akan pernah berhenti membuat kita hidup dalam keadaan Islam. Walang tarda angkal Yahudi walan Nasara. Mereka tidak akan pernah ridho, baik Yahudi ataupun Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti mereka dalam cara beragama kalian. Kalian mengikuti mereka, ya, sampai mereka ridho kepada kalian, mengikuti millah mereka. Mereka tidak akan mengeluarkan kita dari Islam, tapi mereka akan mengatur cara kita berislam. Itu Bapak Ibu. Silakan pakai Islam, tapi dengan cara kami. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Ada suaranya? Yes. Bapak Ibu masih ingat? Setahu saya dulu Singapura itu Muslim Melayu punya. Dulu yang menghuni Singapura itu Muslim Melayu semua. Ya. Tiba-tiba datang seseorang, sebut saja L. Ya, sebut saja L. Siapa? Itu dia. Datang pakai kemeja putih lengan pendek, pakai peci hitam, datang ke Singapura. Wah, ini nih bagus nih, belah sana akan saya bangun ini, belah sana saya bangun. Disambut bak seorang ulama di Suntangan. Subhanallah. Sekarang Singapura. Apa yang terjadi setelah dia berkuasa di Singapura? Awalnya dia hampir aja saya menyebut investasi. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi sini aman ya? Aman kan sini? Bang, nanti diedit ya. Ini yang dilakukan oleh dia untuk menjadikan Singapura menjadi seperti sekarang. Dulu Muslim punya, Melayu yang punya. Ya, kasih dibantu, bangun ini, bangun. Nanti aku beli tanah itu ya, aku bangun itu. Nih, beli, kasih bantuan ini. Kayak gitu Bapak Ibu. Dibikin ada keterikatan, lalu orang-orang berhutang budi, lalu dia dijadikan penguasa, sudah berkuasa langsung. Dan ini yang terjadi. Baik Bapak sekalian. Pada akhirnya keluar fatwa semacam ini. Gimana Bapak Ibu menyikapinya? Baik, kita lihat dalam kacamata Quran dan Sunnah. Sebelum saya bahas ini, saya sampaikan sebuah kisah. Huzaifah bin Yaman. Kita tahu Huzaifah ibnul Yaman, sahabat Rasulullah yang menyimpan kunci rahasia Rasulullah SAW. Orang-orang munafik di zaman Rasulullah, Huzaifah yang tahu. Sampai-sampai Umar datang pada Huzaifah. Fah, kamu tahu aku kan? Oh iya, engkau Umar bin Khattab. Engkau satu dari 10 orang yang masuk surga tanpa hisab. Engkau yakin dengan itu? Oh yakin. Kata Rasul begitu. Iya, Anda termasuk satu dari 10 orang yang masuk surga tanpa hisab. Berarti aku gak munafik kan? Enggak, antum gak munafik. Antum mah Muslim, masuk surga tanpa hisab. Selamat ya, syukran bro. Pergilah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah wafat, setelah Rasulullah wafat, jika ada orang meninggal dunia, di saat akan menyolatkan, Umar lihat dulu, ada nggak Huzaifah menyolatkan dia? Kalau Huzaifah menyolatkan dia, oh berarti benar, dia bukan munafik, Umar ikut sholat. Tapi kalau Huzaifah nggak ada, oh berarti yang mati munafik tuh, Umar nggak mau menyolatkan. Ada satu ustadz di Bandung yang salamnya tidak saya jawab Bapak Ibu. Beberapa kali dia mengucapkan salam sama saya tidak menjawabnya. Dia marah sama saya. Lalu dia menebar fitnah tentang saya di Instagramnya, sehingga orang-orang membenci saya. Oh alhamdulillah, mudah-mudahan itu pahala buat saya. Dia terus mendesak saya, kenapa antum tidak menjawab salam saya? Bukankah menjawab salam itu wajib? Oh iya betul, tapi siapa dulu yang mengucapkan salamnya? Berarti antum mengkafirkan saya. Loh, kapan saya mengatakan antum kafir? Buktinya antum tidak menjawab salam saya. Oh, apakah jika saya tidak menjawab salam antum saya anggap kafir? Lalu bagaimana dengan Rasulullah dalam kasus Ifki tidak menjawab salamnya Siti Aisyah? Apakah Siti Aisyah kafir?
Halo? Nah, inginnya saya mengatakan demikian. Dia orang Yaman, Bapak Pius. Sekarang ada di Indonesia. Tinggal di Jawa Barat, di Bandung. Saya tidak menjawab salamnya. Kenapa? Ada beberapa hal yang saya ingin dia konfirmasi kepada saya. Tabayun kepada saya. Bukan saya yang harus tabayun, dia harus tabayun pada saya. Tapi di Instagram dia menyebar kata-kata yang tidak benar, memfitnah saya sehingga orang-orang ikut membenci saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu jadi pahala buat saya, Bapak Ibu. Amin. Kok nggak ada yang ngaminin? Makasih, jazakallah khairan. Saya sampaikan, antum mau saya jawab salamnya, sini, duduk satu meja dengan saya. Ya, jawab pertanyaan saya. Katakan Syiah bukan Islam dan saya bukan Syiah, Syiah bukan Islam. Kalau itu antum katakan, saya akan jawab semua salam antum. Saya tanya Bapak Ibu, Syiah Islam bukan? Hati-hati. Jangan katakan Syiah versus Sunni. Kata-kata itu menempatkan Syiah mazhab di dalam Islam. Tidak ada Syiah di dalam Islam. Ganti istilah Syiah versus Sunni dengan Islam versus Syiah. Nanti kita bahas. Boleh kita bahas ya? Ya, apakah Syiah Islam? Hati-hati Bapak Ibu. Sekarang mereka sudah memiliki posisi yang kuat di tanah air kita. Bandung kami berhadapan langsung dengan mereka, dengan tokohnya Jalaluddin Rahmat. Mau kita bahas nanti? Masih ada waktunya? Lanjut ya? Baik. Belum Kang Ridwan, maaf. Makasih Kang Ridwan. Semangat sekali Kang Ridwan. Sampai mana tadi Bang Ridwan? Oh, Huzaifah bin Yaman. Nah, Huzaifah bin Yaman. Beliau meriwayatkan hadis. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Adalah orang-orang para sahabat bertanya pada Rasulullah tentang kebaikan. Ya Rasulullah, apa amal yang paling utama di sisi Allah? Oh, salat di awal waktu. Ya Rasulullah, siapa yang harus kau persahabati lebih baik? Ibuku, ibumu, lalu ayahmu. Mereka bertanya tentang kebaikan. Fakuntu asaluhu anisyar mahafatan ayyudrikani. Aku bertanya pada Rasulullah tentang keburukan. Khawatir keburukan itu menimpa saya dan saya tidak sadar kalau saya sedang melakukan keburukan. Ini cerdasnya Huzaifah bin Yaman. Makanya Rasul pilih untuk menyimpan rahasia Rasulullah. Ya Rasulullah, kunna nanu fil jahiliyah. Ya Rasulullah, dulu kami jahiliyah. Kami menyembah berhala, ya Rasulullah. Ya, kami menyembah berhala, kami mengundi nasib, kami berzina, kami mabuk, kami mengubur bayi wanita, bayi perempuan kami hidup-hidup. Kami jahiliyah ya Rasulullah. Faja'alallahu bihadzal khair. Lalu Allah mengutus Anda membawa kebaikan Islam kepada kami, maka kami menjadi fitrah bersih sebagaimana fitrah kami dengan tauhid kami. Apakah setelah zaman kebaikan ini ada zaman keburukan sesudahnya Rasulullah? Ada. Adzalika ba'da hadza khairin min syarrin? Apakah setelah zaman baik ini ada zaman buruk? Ada. Akan datang zaman keburukan setelah zaman kebaikan kalian. Ahal ba'da dzalika syarri min khair? Apakah setelah zaman keburukan itu akan ada zaman kebaikan yang kedua? Ada. Naam. Lakinna fihi dakhalan, tetapi di dalamnya ada dakhan. Apa itu dakhan Bapak Ibu? Nah, ada keluar itu. Apa itu? Asap. Di Riau hujan asap ya, kabut asap ya. Nah, itu dahon. Dahon itu membuat orang tidak jelas memandang ya. Ini laki-laki apa perempuan? LGBT. Ya, gitu kan? Nah, itu dahon membuat orang sama. Nah, Huzaifah bertanya, "Wa ma dakhanuhu ya Rasulullah?" Apa kabutnya ya Rasulullah yang membuat kami samar? Ini Islam apa bukan? Ini benar apa salah? Apa kabutnya Rasulullah? Qaumun yahduna bi ghairi hadi wa yastanuna bi ghairi sunnati. Adanya satu kaum yang memberikan petunjuk bukan dengan Quran tapi dengan logikanya, dan memberikan sunnah bukan dengan sunnahku tapi sunnahnya Abu Janda. Maaf, keceletot, jangan viral, tolong diedit ya Bang, banyak yang harus diedit Bang. Nah, ta'rifu minhum ma tunkiru. Engkau kenal mereka tapi engkau ingkari. Ya kita ingkari karena mereka tidak sesuai dengan Quran dan sunnah. Kita ingkari mereka kan? Ya Rasulullah, ahal ba'da dzalika khair min syarrin. Nah, setelah kebaikan yang kedua, ada enggak keburukan yang kedua? Ada keburukan yang kedua. Du'atun ala abwabi jahannam. Banyaknya penyeru-penyeru yang berdiri bukan di pintu surga, tapi dai-dai ini. Aduh, disebut dai. Penyeru-penyeru ini, ya dai kan artinya penyeru. Du'at, yaitu para penyeru yang berdiri di pintu neraka.
Man ajabahum qadhafuhum biha. Siapa yang terkena oleh propagandanya, tercuci otaknya dengan propagandanya, dia akan masuk neraka bersamanya. Baik Bapak sekalian, kita lihat fatwa yang satu ini. Mending pemimpin non muslim tapi belum Mas. Mending pemimpin non muslim tapi jujur daripada muslim tapi zalim. Bapak Ibu, nah ini dia mengolah bahasa loh, jangan salah Bapak Ibu. Ini sudah dapat mikir berapa kali, berapa malam mungkin. Ini sudah ada pesanan siapa dan berapa harga pesanan ini. Baik, saya tanya Bapak Ibu, apa arti muslim? Mungkinkah muslim zalim? Kembalikan pada Quran. Begini cara kita mengcounter sepilis, liberalis, ya, jil. Ya, dan juga orang-orang sekuler dan liberal. Apa itu muslim? Kembalikan pada hadis Rasulullah. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seseorang dikatakan muslim kalau orang lain, apalagi muslim yang lain, tidak disakiti, terhindar, selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Jadi nggak mungkin disebut muslim kalau zalim. Dia sengaja dengan kata-kata ini ingin menciptakan frame pemikiran kita, didoktrin, diteruskan. Oh, muslim teh gening zalim ya. Mending jangan muslim aja deh, dibuka aja kerudungnya setelah pulang dari Jepang misalnya ya. Baik-baik kok mereka, alatnya luar biasa. Mereka agamanya Shinto. Ternyata kebaikan bukan hanya milik orang Islam, malah banyak orang Islam zalim. Itu mah orang yang dia bayar menggunakan baju Islam, bikin kezaliman, gampang. Yang penting orang jadi tahu muslim zalim. Nah, ini cara mereka Bapak Ibu. Halus luar biasa. Nah, jadi tidak mungkin muslim itu zalim. Kemudian dia tidak tahu bagaimana menjadikan orang non-muslim sebagai pemimpin hukumnya. Kita bahas nanti Bapak Ibu. Oke, katakan insya Allah segala Bapak Ibu. Apakah perjuangan partai ini untuk menegakkan syariat Allah sehingga Allah memberikan izin? Bapak Ibu dan Bapak Allah. Nah, ini hal-hal yang mesti kita waspada. Ini merupakan stimulus dan inilah fitnah akhir zaman. Ya, dan ini akan dipaksakan berbarengan dengan datangnya pangkat, jabatan, dan tawaran Bapak Ibu. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ada seseorang yang berbahaya bagi seorang penguasa misalnya. Ini di Timur Tengah ya. Ada seorang pejabat yang merasa terganggu oleh ulama ini. Karena ceramahnya, fatwa-fatwanya membuat kekuasaannya terganggu. Sementara dia baru berkuasa. Dia khawatir orang ini, ustadz ini atau syekh ini akan mengganggunya, akan menghalanginya. Maka dicari kesalahan syekh ini ketika ceramah. Oh, ada kesalahannya, dibikin viral. Maka orang-orang mencaci makinya kan? Hingga akhirnya diambil sama polisi, dipanggil dan dipenjara. Aman kan penguasa tadi karena syekh yang mengancamnya dipenjara. Caranya begitu. Tapi dia butuh orang kaya syekh ini. Strategi mereka, ambil syekh tadi. Antum sudah ada siap untuk dipenjara, tapi antum akan bebas dari penjara dengan syarat antum bergabung dengan saya. Antum butuh berapa miliar, nih saya kasih, mau nggak? Nah, itu yang terjadi. Ini strategi untuk menghancurkan ulama dan menjauhkan ulama dari umat Islam hari ini. Caranya gimana? Ajak kerjasama, tidak mau kriminalisasi.